Shalom saudaraku yang terkasih. Pernahkah saudara mendengar sosok asli guru hambanya Evangelis Daud Tony sebelum bertobat? Ternyata guru Evangelis Daud Tony adalah kakek dan neneknya sendiri yang memiliki ilmu tingkat tinggi. Dengar-dengar guru Evangelis Daud Tony semasa hidupnya tidak tertandingi. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan langsung. Selamat menyaksikan. Ada kisah nih, Michael. Boleh. Jadi Tadi waktu latihan sama anak saya, Michael, ya. saya kan kena pedang, Michael. Hah? Nggak apa-apa, padahal. Ya, enggak apa-apa. Di sini berdarah sama bagian kaki. Kami latihan sering luka, Michael. Iya, benar. Nah, itu saya ingat kata-kata dari kakek saya waktu saya kecil, Michael. Ya. Nah, tahu enggak waktu kecil umur 9 tahun, Michael? Ya. Saya tuh dilatih sampai seperti ini loh, Michael. Nanti tak kirim ini, saya kirim ya, Michael ya. Ini umur 9 tahun saya dilatih gini, Michael. Iya. Tunjukin, Michael. Nanti biar Michael lihat gimana saya latihan. Umur berapa, Michael? Orang kan ingin tahu saya latihan 9 tahun kayak apa, Michael. Wow. Ini saya ngelatih anak saya usia 10 tahun. Berarti dia masih lebih tua setahun dari saya waktu latihan, Michael. Ya. Sebentar, saya mau ditampilkan ya, Pak, video ini. Ya. Sebentar. Video share, download video terbaru. Nah, ini ya, Pak. Nah, coba, Michael. Itu latihan waktu umur 9 tahun tuh, Michael. Ngeri, Pak. Itu setiap hari 6 jam, Michael. Ngeri ya, Pak ya. Hah? Anaknya Bapak jagoan ya? Enggak, ini yang latih dia masih di bawah 1%, Michael. Tuh usia 9 tahun saya latihannya gitu, Michael. Hah? Gimana, Michael? Berat enggak, Michael? Oh ya, sak berat-beratnya, Pak. Oke, Michael. Ini saya cerita, Michael ya. Ya, Michael. Ya. Gimana, Pak? Jadi, ya, kakek saya itu, Michael ya. Ini kisah nyata, Michael. Ya. Jadi kakek saya itu waktu itu kan saya usia 9 tahun, Michael. Ya. Nah, ini untuk menjadi kuat, Michael. Ya. Usia 9 tahun itu saya dilatih, Michael. Setiap hari itu 6 jam. Hari pertama itu, Michael, saya nangis, Michael. Karena ingat orang tua, Michael. Kenapa orang tua, Pak? Karena saya kan dipisah. Tidak. Jadi terpisah dari orang tua, langsung ikut kakek nenek buyut, Michael. Nah, hari pertama latihan itu saya nangis terus. Latihan tendangan kayak gini nih, Michael. Iya. Langsung itu dilatih terus itu, Michael, sampai nangis, sampai air mata habis, Michael. Wow. Nah, waktu itu guru saya ngomong apa? Nah, dalam hidup ini, supaya engkau menjadi kuat, engkau harus merasa kesepian, dan kau menyadari tidak ada yang kau andalkan, dan tidak ada yang menyayangi. Untuk menjadi kuat, engkau harus merasakan kesepian dan penderitaan. Karena dari kependeritaanmu, waktu engkau kehilangan apa yang kamu sukai, disitulah engkau belajar untuk menjadi kuat. Iya, Pak. Karena dari penderitaan itulah engkau akan kuat. Gitu, Michael. Wow. Menurut Michael gimana, Michael? Iya, dan memang itu juga alkitabiah ya. Kita harus pikul salib, kita harus menghadapi berbagai macam pencobaan supaya kita jadi lebih kuat ya, Pak. Dan waktu itu dia pesan, untuk menjadi kuat, itu harus melewati apa? Kesepian. Iya. Tidak ada yang mencintai, dan tidak ada yang menyayangi. Dan merasa bahwa di dunia ini engkau sendiri. Disitulah engkau harus ambil keputusan untuk menjadi kuat adalah pilihan hidup. Iya, Pak.
Wow. Nah, itu filosofinya dia gitu, Michael. Iya, Nah, Pak. ini foto kakek nenek saya, Michael. Ini Nah, kakek saya sapu angin sama nenek saya, si sebentar. setan kober, Michael. Saya tunjukkan ya sebentar. Sebentar, ini sudah buka. Ya, soalnya banyak orang sering dengar tapi belum lihat ya, Pak ya. Nah, ini Pak Daud ya. Nah, ya, itu nenek saya, ilmu hitam itu, Michael. Iya. Nah, ini kakek saya, Michael. Iya. Ini guru yang melatih saya dulu, Michael. Iya, Pak Daud. Umur 9 tahun, Michael. Saya masih ingat waktu latihan pedang itu, Michael ya. Sampai saya itu ngangkat pedang itu sampai jatuh-jatuh, Michael. Sampai tangan kaki gemetar semua, Michael. Dia ngomong apa? Yang paling menyedihkan adalah aku gurumu. Karena aku harus melatih engkau kuat, otomatis aku harus menahan perasaanku. Gitu, Michael. Jadi seorang guru yang baik adalah dia bisa menahan perasaan untuk mendidik anaknya, muridnya, didikannya menjadi kuat. Gitu, Michael. Wow. Itu umur 9 tahun, Michael. Wow. Nah, saat dia ngomong, kalau engkau keluar dari tempat ini, engkau pasti menjadi kuat, gitu, Michael. Dan tangguh, gitu, Michael. Luar biasa, Pak. Nah, kayak gitu, Pak Daud nggak stres terus mengakibatkan hal-hal lain terjadi, Pak? Kakek saya selalu ngajar saya, semakin kau mengasihani diri sendiri, semakin kau tersiksa. Semakin engkau menyayangi dirimu sendiri, karena merasa tidak disayangi dan tidak ditemani, engkau akan menjadi orang gila. Tetapi pada waktu engkau sadar bahwa hidup adalah pilihan untuk menjadi kuat, itulah yang membentuk dirimu menjadi dewasa. Ya. Menurut saya, orang yang depresi itu bukan orang dewasa. Waduh, nah, ini sensitif ini, Pak. Gitu. Kenapa, Pak, kok gitu, Pak? Kok Pak Daud ini karena dari kecil kakek saya ngomong, untuk menjadi dewasa itu bukan umur, tapi keputusan untuk bangkit. Nah, karena kakek saya dari kecil ngajar saya, selama engkau menyayangi dirimu sendiri dan takut kehilangan apa yang engkau sayangi, engkau tidak akan pernah menjadi dewasa dan mengerti hidup. Dan engkau tidak akan melihat lebarnya itu bumi dan langit itu adalah sangat luas. Nah, jadi untuk dewasa adalah pilihan hidup. Gitu ya, Pak ya. Terusan dia ngajar saya, kalau engkau stres di sini, engkau tidak akan menjadi kuat, tapi mati karena stres. Jadi Pak Daud ini kalau saya lihat mentalnya kuat sekali ya, Pak. Nah, zaman sekarang itu anak-anak muda itu mentalnya nggak ada yang kayak gitu loh, Pak. Udah jarang yang kayak gitu, Pak. Tapi apakah nggak boleh, Pak, kita ngerasa kayak stres? Nggak boleh, Pak, kita ngerasa kayak lemah gitu. Apakah itu salah, Pak, menurut Pak Daud? Orang stres, depresi itu kenapa? Pertama, takut miskin. Kedua, takut mati. Ketiga, takut sakit. Keempat, takut hilang harga diri. Kelima, ada lagi kelima, Michael. Ya. Kelima apa? Takut tidak diakui. Ya. Wow. Selama kita menyadari bahwa itu adalah anugerah Tuhan, ingat, belajar bersyukur di saat penderitaan. Itulah kekuatan menjadi kuat. Ya, nah rahasianya gimana, Pak? Soalnya kan banyak anak-anak muda kan udah tahu tentang ini. Orang-orang juga banyak yang tahu. Tapi karena kondisi hidup, karena masalah itu membuat mereka nggak bisa kayak gitu. Jadi mereka jadi stres, mereka jadi depresi. Nah, pesannya Pak Daud gimana buat mereka yang nggak kuat gitu loh, Pak? Bertahan hidup, belajar bertahan hidup. Dulu saya dilatih gini, Michael. Dulu saya dilatih, Michael ya. Yaitu apa? Michael mau lihat salah satu, kalau saya waktu zaman dulu model mirip latihan saya, Michael.
Iya, iya. Mana, Pak? Nah, ini Michael. Itu pisau apa itu, Pak? Waktu itu, ini pisau untuk di hutan, Michael. Ini. Oh. Wow. Ngeri, Pak. Itu dulu satu pisau gini, Michael. Iya. Sama dikasih satu botol air, Michael. Oh, survival ya, Pak? Iya. Waduh. Untuk menjadi kuat, belajar tidak mengasihi diri sendiri, dilepas di hutan, Michael. Iya. Jadi dasarnya ketakutan ya, Pak ya? Dasarnya kita depresi, stres itu ketakutan mungkin ya? Iya. Dan pada waktu ketakutan itu, saya diajar guru saya, hanya ada dua pilihan. Iya. Pertama, mati ketakutan, atau kedua, menjadi berani. Wah, iya. Tapi kebanyakan orang kalah, Pak. Nah, sekarang kan gini, zaman sekarang ini, Pak, pendapatnya itu dua. Yang pertama, kayak Pak Daud. Wah, nggak boleh. Kita harus maju apapun yang terjadi. Tapi ada golongan tertentu bilang, nggak apa-apa, kamu mengasihani diri sendiri, nggak apa-apa kamu mengakui bahwa kamu nggak bisa. Nah, di situ kalau kamu bisa menerima, maka di situ kamu akan jadi kuat. Nah, menurut Pak Daud gimana tanggapannya tentang kayak gitu, Pak? Kalau dari kecil, pertama ya Michael ya, saya diajar satu. Ya. Kita harus siap kehilangan orang yang dicintai dan cinta. Ya. Ya, jadi siap kehilangan orang yang dicintai dan cinta. Kedua, apapun yang terjadi, walaupun orang tidak peduli, haruslah keputusan dari diri kita sendiri untuk bangkit, Michael. Iya. Kita tidak boleh mendengar kata orang kanan kiri. Kita harus punya komitmen, keputusan untuk menjadi kuat. Ya. Dan menerima diri kita apa adanya, dan berdamai dengan diri kita. Ya. Kalau tidak, kita bisa masuk ke dalam depresi. Ya. Ya, menurut Michael gimana? Iya. Pertama, kita harus dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Kedua, Tuhan. kita harus sadar untuk bangkit. Amin. Yang penting Ketiga, itu harus sadar. Ya. Penderitaan, kesepian, kesengsaraan haruslah menjadi latihan dalam hidup. Jadi, kakek saya ngajarkan saya, pada waktu orang terdesak, hanya ada dua pilihan. Ya. Mati ketakutan, atau kedua, maju berani dan kuat. Iya, Pak Daud. Nah, kalau yang pengecut, penakut, itu adalah mengasihani diri sendiri dan menyerah pada keadaan. Iya. Nah, dalam hidup tidak boleh menyerah pada keadaan atau menyerah karena situasi. Kita harus bangkit, punya inisiatif. Iya. Bagaimana untuk bangkit? Nah, menurut Michael gimana? Pak Daud pernah, iya, saya setuju banget. Itu juga pendapat saya, kita harus tetap maju. Nah, tapi Pak Daud pernah nggak stres sampai benar-benar kayak, aduh, kayak stres banget gitu loh, Pak? Pernah nggak ada? Pernah. Nah, ini saya mau dengar ini, karena orang-orang kan mungkin bisa bilang, oh Pak Daud kan cuma bilang aja, belum pernah ngalamin. Nah, sekarang kita mau dengar kesaksiannya Pak Daud Tony, mungkin pernah stres, hampir depresi, kita mau dengar. Seru ini. Nah, suatu kali saya kan dikhianati, Michael. Oh ya? Nah, suatu kali dikhianati sama seseorang yang ngakunya hamba Tuhan. Saya diajak doa di satu tempat di Surabaya. Nah, setelah saya doain, pertama enggak apa-apa, yang kedua saya dijebak. Setelah dijebak, itu doain seorang yang ngakunya punya tenaga dalam suhu gitu loh, Michael. Ya. Nah, setelah itu saya dipaksa tanda tangan, ya saya enggak mau ribut ya udahlah hanya tanda tangan. Enggak taunya dia itu dia ngasih saya itu kertas kosong, saya diisi sendiri yang tujuannya untuk menghancurkan hidup saya, Michael. Menghancurkan nama baik Pak Daud ya? Iya. Dan waktu itu setiap kali mau khotbah itu suratnya itu dikasihkan gereja-gereja waktu saya mau khotbah, Michael. Hah? Jadi Pak Daud misalnya kayak mau khotbah di GSJS, suratnya dikasih ke GSJS dulu gitu? Iya. Akhirnya saya datang dibatalin khotbah. Aduh. Astaga, iya Pak Daud. Waduh. Dan waktu itu saya ingat kata-kata kakek saya waktu kecil, Michael. Iya.
Jangan takut kehilangan nama besar, Ya. jangan takut kehilangan, yaitu apa? Harga diri. Ya. Dan jangan takut kehilangan harta atau semuanya. Ya. Engkau harus bangkit dan punya inisiatif. Amin. Nah, Wow. waktu itu Wow. saya dicekal di kanan kiri sampai 2 tahun, Michael. Wow. Nah, tapi saya bangkitnya apa? Nah, setiap hari saya latihan, setelah itu doa, setelah itu angkat-angkat plastik, bekerja. Saya tidak mau hanyut dengan depresi. Saya harus bangkit. Wow. Wow. Kalau saya hanya punya prinsip, kalau Tuhan percayakan khotbah, saya khotbah. Kalau Tuhan ngomong stop, ya stop. Loh, di kertasnya ditulis apa itu, Pak? Ditulis sendiri bahwa Daud Tony ini bohong, saya tukang nipu, saya mengakui kesalahan, gini-gini, Michael. Astaga, Tuhan Yesus. Dan itu udah pernah terjadi dalam hidup saya, Michael. Selama 2 tahun saya dicekal. Jadi Nah, 2 itu. tahun nggak khotbah, Pak? Setiap kali mau khotbah dibatalin, Michael. Waduh, duh. Nah, Tahun berapa itu, Pak, kalau saya boleh tahu? tahun 2000-an lah. 2000-an. Oh, sebelum Bapak jaga presiden ya? Iya, Oh, iya. 2002. Oh, 2002. Waktu itu saya masih sama Pramono Edi Wibowo, tapi masih kolonel. Waktu jadi ajudan waktu itu beliau. Iya. 2001, 2002 lah. Iya. Nah, jadi di situ saya merasa satu hal, Michael, Iya, Pak. bahwa yaitu kata-kata kakek saya. Pada waktu kamu kehilangan yang kamu takutkan, engkau harus apa? Bangkit, inisiatif, cari jalan keluar. Ya. Bukan hanyut dengan mengasihani diri sendiri. Iya. Menurut Michael gimana? Wah, luar biasa banget. Setuju saya. Kalau Pak Daud aja bisa ngelewatin itu, kita yang di rumah juga pasti bisa ngelewatin itu ya, Pak Daud ya. Ada Wow. juga waktu saya ngerintis plastik, Michael. Oh, ini bisnis ya? Wih, komplit hari ini. Dari bisnis dan pelayanan. Bisnis. Gimana? Nah, saya ini kan tidak ada pengalaman kerja, Michael. Ya. Lulus sekolah Alkitab, langsung semua di PHK, dipecat, Michael. Iya, satu keluarga dipecat ya, Pak, katanya. Tapi saya masih ingat kata-kata guru saya ini kan, saya kan kalau mau tidur kan dia selalu ngomong, nasihatin saya, Michael. Iya. Bahwa tidak boleh mengasihani diri sendiri, tidak boleh tenggelam dengan rasa bersalah, maupun tenggelam dalam rasa penyesalan, tidak boleh. Ya. Harus bangkit, itu adalah keputusan. Yes, amin. Saya berdoa mencari Tuhan, Tuhan jawab, langsung saya kerja, Michael. Saya tidak mau menyerah karena situasi. Menurut saya orang depresi itu adalah orang yang tidak mau bangkit dari tenggelam dari stresnya, tenggelam dengan masa lalunya, tenggelam dengan keegoannya, takut kehilangan harga diri, atau takut kehilangan yang dicintai, atau apa? Takut melarat, takut miskin, atau takut sakit. Iya. Tapi Pak Daud, ada yang bilang itu memang sakit. Depresi itu kan sebuah penyakit yang memang di otaknya. Jadi dia nggak bisa mengendalikan gitu loh, Pak. Dan memang harus diobati gitu. Gimana gitu? Ada pelajaran dari hidup dari nenek saya, Michael. Iya. Nenek saya ini kan kakinya pincang, Michael. Pincang, ya. Kakinya pincang, daglik-daglik gitu. Nah, tapi dia ambil keputusan dengan kaki pincangnya ini dilatih setiap hari, Michael. Apa yang kelemahannya itu difokuskan untuk ngelatihan, Michael. Sampai kakinya ini menjadi tendangan terhebat, namanya tendangan setan kober, Michael. Yang sakit itu? Iya, yang kaki yang sakit itu. Nah, itu kakek kan normal kakinya. Kalau nenek kan pincang, Michael. Iya. Tapi kakinya pincang ini, Michael, itu lebih kuat daripada kakinya yang normal. Justru di mana kelemahanmu, di mana itu cacatmu,
itu kamu latih dengan fokus menjadi senjata terkuat, Michael. Iya, jadi sesuai juga dengan firman, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan jadi sempurna gitu ya Pak. Iya, Dimana mungkin kita ada lemah sesuatu, tapi kita nggak menyerah dengan kelemahan itu, tapi kita mengandalkan Tuhan dan pasti Tuhan bekerja gitu ya Pak ya. iya. Nah, kayak misalnya saya latihan itu ya sama anak kan kena pedang gini, Iya. dan kena bagian kaki sampai tulang, Michael. Tadi nih Pak. Berapa hari yang lalu kan, Aduh. tapi saya enggak, karena saya kan dari kecil diajar untuk mengalihkan perhatian sakit, Michael. Iya. Jadi Gimana saya diajar, peralihan sakit maksudnya gimana? jadi jangan merasa itu dirasakan. Jadi anggap aja itu biasa aja gitu. Ya kemarin kena pedang sampai kelihatan tulang, Michael. Kelihatan tulang. Sampai anak saya jerit, saya ngomong nggak usah takut, biasa itu. Aduh Tuhan Yesus. Jadi padahal nggak bisa ngerasain sakit Pak. Yang rasakan, tapi saya harus anggap itu ini bukan dirasakan gitu. Tetap latihan kayak gitu, Michael. Aga Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, ini kan masih berdarah, Michael. Ini kena bagian sini kan kena pedang, Michael. Iya. Tapi biasa aja kan. Kenapa? Ya udah gitu aja. Dialihkan perhatian lain gitu. Nah, saya diajarkan kalau kita merasakan justru malah tambah sakit, Michael. Gitu ya Pak ya. Oke. Menurut Michael gimana? Jadi kalau stres dirasain gitu tambah stres ya Pak. Nah, akhirnya stroke. Setelah itu selesai. Menurut Michael gimana? Iya, setuju Pak, setuju. Kita harus bangkit, harus sadar, setuju banget. Dan saya diajar dari kecil, pokoknya kalau kamu siap untuk kehilangan, maka engkau akan kuat menghadapi segala sesuatu. Iya, karena itu Pak Daud kuat ya, kehilangan, Pak Daud kan pernah cerita kehilangan sahabat-sahabat ya Pak, tinggal 2 kalau nggak salah. Sahabat saya tinggal 2, Michael. Pak Haleluya. Gilbert 1, Ya. satunya teman di Jakarta, tinggal 2, Michael. Wow. Nah, kalau saya itu kehilangan kan sahabat saya di Bandung, Michael. Baru ini Pak? Bulan Juli ya. Oh, kena COVID ya Pak ya? Iya, sebelum meninggal dia pesan saya untuk jaga istri anak-anaknya toh. Iya. Nah, ya disitulah saya, ya itulah. Dalam hidup ini kita harus siap untuk bangkit, tidak boleh mengasihani diri sendiri, Michael. Iya. Saya tuh banyak pelajaran itu pada waktu di hutan, Michael. Dilepas sama kakek saya di hutan, saya harus cari makan, pokoknya saya harus hidup. Di situ selama 1 bulan, baru kakek saya jemput saya. Iya. Tapi tidak taunya apa, Michael, dari jarak jauh, dia selalu memperhatiin saya, Michael. Wah itu bagus ilustrasinya Pak. Wah bagus. Dia perhatiin saya dari jarak jauh. Nah, taunya dari mana? Dia keluar dari pohon-pohon, Michael. Dia senang sekali dia ngomong. Dia ngomong, untuk mendidik yang baik harus kita nih mematikan perasaan supaya anak yang kita didik jadi, Michael. Gitu ya Pak. Menurut Michael gimana, Michael? Iya, saya setuju. Saya setuju. Makanya saya ini, Michael, ya. Tikus pernah makan. Haleluya. Kadal pernah makan. Aduh. Ulet pernah makan. Ngeri. Ular makan. Ngeri Pak. Pokoknya hampir semua bisa saya makan, Michael. Aduh, ngeri itu. Kenapa, Michael? Ya. Karena waktu survival itu saya diajar kakek saya, pokoknya kalau kamu makan apa saja jangan dipikir, karena keluarnya sama. Gitu ya Pak. Nah, karena waktu itu kan saya diajar, yang bisa mengajari engkau hidup, yaitu pada waktu engkau kesepian, menderita siksaan. Di situ, di saat engkau tidak ada pilihan, hanya ada 2. 1 bangkit untuk hidup, kedua mati karena keadaan, menyerah pada situasi. Nah, di situ saya punya pelajaran hidup seperti itu, Michael. Menurut Michael gimana? Wow, itu
sebuah, kalau saya boleh bilang sebuah tamparan buat anak-anak muda zaman sekarang, karena banyak anak-anak muda belum sampai dibuang ke hutan aja mereka udah bunuh diri, mereka nyilet-nyilet tangan gitu. Dan kita patut belajar dari ketekunan dan ketegaran Pak Daud-Tony hadapin masalah aja bisa tetap sukacita gitu ya Pak ya. Pokoknya gini Michael, Iya. kita harus jangan tenggelam dengan halusinasi, setelah itu dengan harga diri, takut kehilangan, jangan. Ya. Kalau kita siap naik, harus siap turun. Itu aja nomor satu. Wow. Harus gimana Pak? Siap naik, siap turun. Jadi kalau kita siap jadi orang hebat, meskipun turun pun harus siap ya Pak? Yang kendalanya kan banyak orang nggak siap. Siap naik, nggak siap turun. Nah itu, mentalitas orang-orang zaman sekarang agak lemah ya Pak ya, agak boleh saya katakan agak cengeng ya Pak ya. Kalau saya sih dari kecil kan ditempa seperti itu, Michael. Nah, kalau misalnya misalnya sekarang orang-orang kan nggak pernah kayak survival di hutan gitu, ya mereka tahu ya hidup enak. Nah, gimana Pak nasihat Pak Daud? Mereka kan udah tahu nggak boleh ngasihani diri sendiri, tapi mereka nggak bisa kayak nggak bisa nahan gitu loh Pak, kayak mau gimana tetap jatuh, gimana tetap akhirnya ngasihani diri sendiri. Nah resepnya pertama apa? Gini, kan masa harus ke hutan semua? Nggak, pertama kalau saya ngajar anak saya, ya. Pertama itu belajar untuk tidak membedakan orang. Oke. Makanya saya ini ngajak anak saya itu di desa, Michael. Jangan membedakan orang ya Pak ya. Oke. Nah, makanya kan saya ngajak anak saya kan di desa untuk jalan-jalan, Michael, supaya ketemu orang-orang desa, orang susah. Ya. Nah, kenapa? Supaya sadar orang yang lebih susah dari kita tuh banyak. Wow. Setuju Pak, setuju. Dan harus melihat kondisi di bawah. Ya. Nah, kendalanya itu orang kan tidak siap ke situ karena selalu terbuai dengan keadaan mall, AC, apartemen gitu, Michael. Iya, Pak. Setuju. Makanya saya ini ngajar anak saya kan di gunung, Michael, di lereng Gunung Merapi, Michael. Baik saya latih jalan kaki untuk lihat kanan kiri, lihat sapi, lihat orang bekerja untuk mendapatkan uang, betapa orang itu susah. Nah, itu pertama, jangan. Kedua, menghargai apa yang didapat walaupun sedikit, Michael. Ya. Nah, menghargai apa yang didapatkan walaupun sedikit. Ya. Contohnya apa, Michael? Misalnya, kalau kita lihat orang itu untuk besarkan sapi, itu perlu perjuangan untuk ngasih makan, ngarit di kebun, rumput, angkat-angkat. Artinya apa? Untuk mendapat sesuap nasi, itu tidak mudah gitu loh. Ya. Nah, jadi anak-anak itu harus dididik untuk menghargai sedikit pun yang didapat. Yes, setuju. Menurut Michael gimana? Setuju Pak. Harus diajarin bersyukur. Dan yang ketiga, Michael, ajar jangan hidup dalam bayangan orang lain. Maksudnya bayangan orang lain gimana Pak? Mungkin dijelasin buat yang di rumah. Saya selalu ngajar anak saya bahwa semua orang itu pasti punya mimpi. Ya. Tujuan seorang guru dan orang tua adalah mewujudkan bagaimana mimpi itu terjadi. Ya. Semua anak pasti punya mimpi. Kita pasti semua mimpi. Ya. Nah, kita hanya memberi fasilitas, motivasi, gimana mereka bisa memperoleh mimpi mereka. Ya, setuju. Karena setiap orang pasti punya mimpi. Ya. Dan mimpi kita tidak seperti mimpinya anak kita. Ya. Jadi kita tidak boleh mengganti mimpi kita, memaksa anak itu jadi mimpi kita. Ya. Harus seperti mimpinya dia itu.
Ya. Menurut Michael gimana? Top, setuju banget. Nah, tapi Hmm. kalau anaknya Dautoni, wah tekanannya kan tinggi, Pak. Kan papanya hebat gitu. Lalu anaknya kan pasti secara nggak langsung ada tekanan tersendiri. Wah, ini papaku hebat, papaku terkenal Dautoni gini. Nah, kalau dia tertekan karena itu. Makanya saya latih yang keempat ada Michael. Ya, ini dia. Gimana? Disiplin, ketekunan. Ya. Dan belajar untuk survival, menderita. Ya. Jadi, karena dari survival itulah kita akan belajar bagaimana menahan tekanan-tekanan kanan-kiri. Ya. Karena menderita membuat kita menjadi kuat. Ya. Ya. Makanya kan anak saya disiplinkan latihan, Michael. Harus gini, Ya. harus gini, harus gini. Supaya apa? Secara mental itu kuat. Bagaimana kita kuat mental kalau badan fisiknya tidak kuat? Jadi latihan fisik, badan fisik itu, latihan itu perlu supaya mental kita terbentuk. Menurut Michael gimana? Ya. Kalau Ya. setiap hari hanya makan babi, terusan itu snack, akhirnya jadi apa? Ya mental snack, Michael. Mental snack saya baru dengar itu hari ini. Artinya apa? Kan sudah terlanjur hidupnya enak, makan snack, makan sancam. Iya. Akhirnya apa yo? Jadi kayak koyor-koyor. Wow. Jadi kita harus melatih mental kita sejak muda ya. Iya. Iya. Semua pelajaran itu dimulai dari kecil, Michael. Iya. Untuk menjadi kuat itu adalah pilihan, Michael. Saya waktu dilatih itu sampai nangis. Dari nangis yang keras sampai habis, Michael. Susah enggak, Michael? Dari nangis yang keras sampai habis, enggak bisa nangis lagi. Nah, saya merasa tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengasihani. Guru saya ngomong, kamu memang akan berkata saat ini, aku manusia paling jahat di dunia. Ya. Tetapi setelah aku mati, engkau akan berterima kasih mengingat aku, bahwa aku sudah menciptakan, menempa seseorang untuk menjadi baja, hati baja, dan kuat untuk menghadapi apapun yang ada di dunia. Gitu. Iya, betul. Wow. Nah, ya akhirnya setelah beliau meninggal, baru saya menyadari, Michael. Iya. Gimana, Michael? Iya. Jadi nanti biasanya atau mungkin lebih gampangnya mungkin susah-susah dahulu ya, Pak. Baru nanti. Iya. Nah, kendalanya itu banyak orang tuh bersenang-senang dulu, setelah itu baru menderita kemudian. Nah, itu. Iya. Jadi memang saya juga dibesarkan dengan mentalitas kayak gitu sih, Pak. Jadi mentalitasnya nggak boleh cengeng, harus tetap mentalnya kuat, harus tetap maju apapun yang terjadi, dan mungkin awal-awalnya nggak enak, tapi nanti hasilnya pasti luar biasa, gitu ya, Pak ya. Dimulai itu semua dari ketekunan, Michael. Iya. Dan disiplin. Wow. Sampai sekarang itu kan saya masih disiplin, Michael. Iya. Karena kan saya waktu ikut Jenderal Edi Wibowo kan, kalau ada pertemuan kan 1 atau 2 jam sebelumnya sudah ada di tempat, Michael. Iya. Nah, dan itu sampai sekarang saya terapkan ke anak-anak saya. Pokoknya harus latihan, tes gitu, Michael. Padahal kalau pagi bangun jam berapa? Disiplin ya, Pak? Saya kebanyakan jam 3, Michael. Hah? Bangun jam 3? Ngapain, jam 3 doa. Wah, ya, itu jam pasti. 3, jam 4, setelah itu tidur lagi. Wow. Jadi disiplin setiap hari jam 3 sampai jam 4 terus tidur lagi. Dahsyat. Karena dari kecil, Michael. Wow. Tapi dulu bertapa, sekarang berdoa ya, Pak? Iya, karena dulu saya kan latihannya, setiap latihan itu kan jam 4 pagi sudah harus latihan. Artinya persiapan untuk latihan kan jam 3, Michael. Iya.
Sampai sekarang masih kebawa. Jam 3 pasti bangun. Wow. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Dan saya ini sampai sekarang telinga saya, Michael, Iya. saya ini walaupun tidur pulas, Iya. telinga itu masih mendengar apapun, Michael. Oh iya. Wow. Masih, jadi tidur masih, kalau yang saya dengar Pak Daud, kalau masuk ruangan selalu menghadap yang selalu dekat Pintu keluar, pintu pintu masuk. keluar ya, Pak? Heeh. Karena saya tahu sudah terbawa dari kecil, Michael. Begitu saya masuk satu lokasi, pasti saya melihat pintu keluar, pintu masuk. Kalau ini barusan tidur pun masih dengar. Iya. Aduh, nggak stres. Nah, itu yang dipikirkan banyak orang. Nggak stres, Pak, hidup kayak gitu, Pak. Dari kecil udah biasa ya, Michael. Karena dari kecil itu kan saya tidur selalu ada pedang, Michael. Ada Aduh. senjata. Iya. Dari kecil itu kan saya tidur selalu bawa senjata, Michael. Gitu ya, Pak ya. Nah, dan itu kan dari kecil kan saya selalu dibangunkan waspada terus, Michael. Nah, itu kebawa terus sampai sekarang. Jadi namanya tidur pulas gimana juga bingung saya, Michael. Sampai hari ini Pak Daud nggak pernah tidur pulas, Pak. Saya nikmati tidur saya pulas gitu, Michael, tapi telinga saya semua dengar semua, Michael. Wow. Orang ngobrol, orang bicara, orang apa, tapi tidur, Michael. Jadi gini, Michael, ini jadwal tidur saya waktu belum bertobat, Michael ya. Jadwal tidur. Oke. Saya itu tidak boleh tidur di bawah jam 12 malam, Michael. Oke. Dan jam 12 malam harus tidur, Michael. Iya. Nah, setelah itu jam 3 persiapan untuk bangun, Michael. Oke. Karena jam 4 latihan, Michael. Iya. Latihan sampai jam 6. Iya. Nah, setelah itu jam 6 selesai, mandi, langsung berangkat sekolah, Michael. Iya. Jam 7 kan? Iya. Nah, jam 12 siang pulang sekolah. Jam 1, Michael. Iya. Habis makan, suruh tidur. Suruh tidur 2 jam, Michael. Iya. Setelah tidur 2 jam, Michael ya, latihan. Latihan 2 jam. Nah, setelah itu malamnya 2 jam. Jadi 6 jam, Michael. Setiap hari. Dan itu latihan tendangan saya waktu usia 9 tahun seperti itu, Michael. Iya. Bedanya dulu sansaknya itu dalamnya pasir, Michael. Kalau sekarang dalamnya apa, Pak? Kalau bukan pasir? Kain. Kelasnya udah beda. Ya, makanya Pak, zaman sekarang nggak sekuat orang-orang zaman dulu. Soalnya semuanya dibuat lebih gampang mungkin ya. Iya. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Pesan admin, jangan pernah melupakan jasa dan nasihat orang-orang terdekat kita. Yang baik diterapkan dan yang tidak baik diabaikan. Kiranya Tuhan yang memberkati saudara semua dengan segala kelimpahannya. Amin.